Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kebenaran yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dunia hanya sementara dan singkat. Padahal banyak hal yang harus Yesus katakan dan wartakan kepada para muridnya dan umat manusia. Namun dalam waktu yang singkat dan sangat terbatas itu, Tuhan Yesus telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewartakan kerajaan Allah, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga disertai dengan tanda-tanda. Allah adalah sumber segala kebenaran dan tidak ada kepalsuan, kebohongan, dan kesalahan. Karena itu, apa yang Yesus katakan dan sampaikan semuanya berisi kebenaran. Sebab Yesus menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Sabda kebenaran yang Yesus mau sampaikan sangat banyak. Sementara para murid tidak mudah untuk mengerti dan mengingat semua hal yang Yesus wartakan. Para murid Yesus juga adalah orang-orang biasa yang mudah lupa dan lalai dalam menjalankan tugas mereka. Para murid Yesus memiliki keterbatasan. Yesus menyadari bahwa apa yang telah Yesus sampaikan tidak mungkin semuanya diingat dan dipahami para murid. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perkataan Yesus ini mau mengatakan kepada para muridnya bahwa ada tokoh lain yang akan membantu para murid Yesus, yaitu Roh Kebenaran. Yesus mengatakan hal itu karena waktu Yesus untuk berada bersama para muridnya sudah hampir selesai. Tetapi para murid, termasuk kita, tidak perlu cemas atau takut, sebab Roh Kebenaran akan menyertai dan menghibur para murid dan umat Kristiani. Roh Kebenaran adalah pemimpin yang memimpin para murid, termasuk kita, menuju kebenaran, yakni Allah. Dan Allah Roh Kudus itu jugalah yang dapat membantu para murid mengenal apa kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, saat ini
kita mendengar dan mengalami hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain. Kita tentu kecewa, sedih, atau marah melihat hal-hal yang seharusnya benar dianggap salah atau dianggap tidak baik. Sementara hal-hal yang seharusnya salah dan keliru dianggap baik dan benar. Kita ambil contoh. Ada orang yang berusaha jujur dan berbicara benar dan apa adanya, tetapi dimusuhi, dikucilkan, dan bahkan dibunuh. Sementara orang-orang yang berbohong dan membalikkan kenyataan yang benar menjadi salah, justru tidak dimusuhi. Kita juga melihat dan mendengar ada orang yang hanya mencuri 1 ekor ayam mendapat hukuman 5 tahun. Tetapi mereka yang korupsi atau mencuri uang negara dengan jumlah miliaran rupiah hanya dihukum 1 atau 2 tahun. Contoh lain adalah mereka yang melakukan pengguguran kandungan secara sengaja dan terencana, tetapi tidak dianggap dirinya berdosa atau bersalah. Masih ada contoh lain di mana manusia, termasuk umat Kristiani, yang berusaha mendengarkan tindakan yang salah atau keliru. Saudara-saudari terkasih, dosa adalah salah satu hal utama yang membuat manusia tidak lagi bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan dari pengalaman kita terkadang sulit untuk membedakan mana yang berbicara benar dan mana yang berbicara salah. Sebab ada orang yang dikaruniai kepandaian oleh Allah, tetapi justru memanfaatkan kepandaiannya untuk menipu orang lain. Dalam keadaan yang gelap dan penuh dosa, roh kebenaran hadir untuk menerangi hati kita. Dengan roh kebenaran kita bisa melihat diri kita dengan baik dan benar. Oleh kuasa roh kebenaran juga kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Roh kebenaran itu pula yang dapat membimbing kita kepada kebenaran. Dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar, hati kita akan tenang dan damai. Sebaliknya, dengan melawan kebenaran hati kita akan menderita dan tidak damai. Maka kita perlu memohon roh kebenaran untuk hadir dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat. Sebagai orang Kristiani, kita hendaknya menjadi pemimpin yang membawa orang kepada kebenaran. Kita tidak dapat melakukan hal itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat membutuhkan kekuatan dari bimbingan roh kebenaran. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk berbuat benar dan mendukung kebenaran, atau aku lebih suka melawan kebenaran? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas roh kebenaran yang Engkau utus untuk membebaskan kami dari dosa dan kejahatan. Bantulah kami agar kami bersedia untuk dipimpin dan dibimbing oleh Roh-Mu. Semoga kami terbuka terhadap kehadiran
Roh kebenaran yang memberi kedamaian. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.